الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات قطب البدايات والنهايات، وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته ما دامت الأراضين والسماوات. أما بعد، فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي مشهور: رحمتي سبقت غضبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من أعمالنا اليومية وما فعلنا وما عملنا إلا رجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang merupakan spirit dasar kita dalam melangkah setiap keseharian kita. Takwa yang menjadi arahan kita dalam melangkah setiap menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan yang indah kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam Hasyiyah As-Sawi 'alal Jalalain, ayat ini dijelaskan bahwasannya la yanfa'ul ikrah. Artinya dalam beragama yang terpenting adalah bagaimana sesuatu itu berjalan dengan alami, tidak bisa dipoles atau tidak bisa dijadikan sebuah pencitraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering merasa amal kita sudah banyak. Kita sering dengan amal itu kita berbangga sehingga melihat hamba-hamba yang lain yang masih dalam lumuran dosa dengan penuh mata kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat ini para ulama, para mufassirin mengkait kelindankan dengan hadis qudsi yang saya bacakan tadi, rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasannya rahmatku telah mendahului murkaku. Artinya tidak lain, amal-amal yang kita lakukan bukanlah sebuah kebanggaan, tapi hanya untuk mengharap rahmat belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang menarik dari seorang wali besar, seorang sufi besar, Sayyid Abi Yazid Al-Bustami, yang diterangkan dalam kitab Jauharah Al-Mudhi'ah, karangan seorang wali besar, Sayyid Al-Qutub Al-Hasib An-Nasib Syarif, pendiri Thariqah Ad-Dusukiyah, yaitu Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuki. Beliau menjelaskan suatu ketika Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami di atas padang Arafah yang telah haji 45 kali dikritik
dan diketawakan oleh seorang wali yang lebih besar derajatnya dari dia, yang mengatakan bahwasannya hajimu yang sudah 45 kali itu nilainya tidak seberat roti, dan roti itu kemudian dibuang ke bawah jurang dan dimakan seekor anjing. Ketika mendengar nasihat itu, Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami kemudian menangis. Lalu wali itu mengajak Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami ke tanah yang tidak ramai dengan orang-orang Islam, atau dikenal dengan tanah Konstantinia atau Konstantinopel. Di Konstantinopel atau benua Eropa ini, selama 30 hari Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami diperintah untuk menginap di rumah seorang pendeta. Setelah 30 hari baru Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami berkenalan dengan pendeta itu. Kemudian ditanya, "Masmuka, siapa namamu? Wahai tuan, wahai pendeta, siapa namamu?" Pendeta itu menjawab, "Ismi Abdus Salib au Abdul Masih." Nama saya adalah hamba salib atau hamba Yesus. Dengan cemoohnya Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami, dengan suudonnya dia mengatakan bahwasannya namamu kurang bagus, lebih bagus namamu adalah Abdullah, hamba Allah. Tidak lama kemudian pendeta itu menjawab, "Oke, wahai Sayyid, tunggu 10 hari lagi, menginaplah kamu di rumah saya, genap 40 hari. Setelah 40 hari, tiba-tiba Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami terheran-heran. Pendeta itu menyatakan dirinya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," masuk Islam. Seorang pendeta yang selama 30 hari dan berkenalan diburuk sangkainya ternyata masuk Islam. Kemudian pendeta itu tidak hanya masuk Islam, malah pendeta itu mengajak Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami bertemu dengan seorang pembesar para pendeta yang bernama Mihron. Mihron ini kemudian mencecar Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami dengan 27 pertanyaan. Dan di situ Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami bisa menjawab dengan tepat dan logis. Lalu Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami bertanya kepada pendeta Mihron, "Saya punya satu pertanyaan, apakah kamu bisa menjawab?" "Apa itu, wahai Abu Yazid Al-Bustami?" Kemudian Sayyidi Abu Yazid melontarkan pertanyaannya, "Apa kuncinya surga?" Pendeta pun tidak bisa menjawab, dan Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sungguh terheran-heran pendeta itu dengan kalimat yang mudah itu. Kemudian pendeta Mihron menyatakan dirinya berikrar masuk Islam dan mengislamkan 500 pendeta di bawahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh cerita yang singkat, mungkin kita terheran-heran apa yang menjadikan pendeta-pendeta itu bahkan sampai 500 pendeta masuk Islam. Bukan karena pintarnya Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami berdebat, bukan karena logisnya Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami beralasan, tapi Sayyidi Al-Imam Al-Qutub Ibrahim Ad-Dusuki dalam Jauharah Mudhi'ah menyatakan, "Fa'idha kumta fahuwalladhi qawwamaka wa idha sumta fahuwalladhi sawwamaka." Nek panjenengan sedaya iso salat bukan karena kehebatan, kekuatan dari diri kita sendiri, tapi itu nikmat Allah yang menjadikan kita bisa beribadah salat. Dan begitu juga wa idza sawwamaka fahuwalladzi wa idza sumta fahuwalladzi sawwamaka. Ketika engkau bisa puasa bukan karena kemampuanmu berpuasa, maka disitulah rahmat Allah yang menjadikanmu bisa berpuasa. Oleh sebab itu, alangkah indahnya ketika kita beribadah, ketika kita melakukan banyak kebaikan bukan untuk membanggakan diri kita dengan ibadah itu, tapi justru di sana masih banyak saudara-saudara kita yang berlumuran dosa, yang masa lalunya mungkin tidak baik, tapi masa depannya bisa jadi lebih hebat dari kita. Tidak heran
ketika seorang wali besar Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani ketemu dengan tempat-tempat pelacuran, ketemu dengan tempat-tempat maksiat, dan murid-muridnya dengan panas hati ingin segera mensweeping, tapi Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani tidak setuju dengan santri-santrinya, malah beliau dengan murahnya berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakanlah mereka di akhirat. Dengan barokah doa Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani itu, mereka orang-orang yang berlumuran dosa, yang ahli maksiat, yang ahli perjudian, yang ahli perzinaan, semuanya bertobat tanpa terkecuali. Sungguh mudah sekali rahmat Allah itu turun di hati kita. Tapi kadang-kadang ketika kesombongan, kebanggaan kita kepada ibadah kita di hati kita begitu melekat, maka tidak lain justru rahmat Allah itu jauh dari kita. Maka sangat indah ketika para kiai-kiai sepuh memaknai kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ora ono daya sumingkir sangka maksiat iku maujud wala quwwata, lan ora ono kekuatan ibadah iku maujud illa billah, kecuali kejaba pitulungane Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan manfaat dari khutbah singkat dan ibarat singkat dari Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami. Kita yang sudah banyak ibadah, bukan berbangga-bangga dengan prestasi ibadah kita, tapi justru kita khawatir, kita khauf, kita roja supaya ibadah kita semakin mendekatkan kepada rahmat Allah. Begitu juga dengan kita yang masih berlumuran dosa dan maksiat, kita masih dibukakan pintu taubat, kita masih dibukakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan pitulungan, dengan pertolongan Allah, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.